Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Kita akan memulai ibadah online kita ya. Tentunya semua dalam keadaan baik. Hari ini Lausu Susan ditemani oleh Lausu Yusi. Gimana kabarnya? Halo Lausu Susan, halo semua, semangat. Lausu Yusi gitu semangat ya. Adik-adik juga tentu semangat karena kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita, Tuhan yang begitu baik. Yuk adik-adik, kita memulai ibadah online kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Yesus baik, tiada kesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Sekarang kita berdoa, kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Tuhan kami, Tuhan yang begitu baik kepada kami. Setiap hari kami boleh melihat kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami mau memuji Tuhan, kami mau belajar menyembah Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan, sertai kami, tolong kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah kami dengan baik, sehingga ibadah kami berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan ya, Tuhan Yesus, kita sudah tahu Tuhan Yesus itu baik, kasihnya Tuhan Yesus itu kepada kita sangat besar. Tidak berkesudahan selama-lamanya ya. Terus kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus lebih dari apapun juga, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita ya. Sekarang kita mau menyanyi kasih Yesus, indah, indah, oh indah.
Nah, adik-adik, kita tahu Tuhan Yesus mengasihi kita. Terus apa yang kita kasih kepada Tuhan Yesus? Katanya kita mengasihi Tuhan Yesus. Ya, kita mengasihi Tuhan Yesus dengan cara adalah mentaati firman-Nya. Menuruti apa yang Tuhan Yesus mau. Nah, adik-adik selalu baca kan Alkitab di rumah? Ya, di Alkitab itulah tertulis kehendak Tuhan Yesus yang mau kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak yang baik, anak yang taat kepada orang tua, anak yang mengasihi sesamanya. Yuk, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau nyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Shalom adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, Tuhan memberkati kami, menyertai kami, berikan kesehatan kepada setiap kami. Sebentar kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami semua boleh mengerti, dan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan tolonglah yang akan menyampaikan. Berikan hikmat dan pertolongan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ini ada gambar. Coba adik-adik mau tebak ada gambar apa? Ya, betul. Ada gambar tersenyum. Nah, kalau yang ini gambar apa? Iya, ini gambar orang yang bersedih. Nah, yang ini lagi apa? Ya, lagi menangis. Kalau yang ini, adik ini, apa yang sedang dipikirkan? Iya, nggak tahu loh ya. Ada peribahasa mengatakan, dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Apa artinya? Artinya tidak ada yang tahu isi hati seseorang. Tapi ada yang tahu isi hati seseorang. Siapa yang tahu itu? Ya, Tuhan yang berada di surga. Tuhan tahu isi hati kita. Saat kita berdoa, kadang kita mengeluarkan suara. Kadang dalam hati, tidak terucapkan. Tapi Tuhan mendengar semua doa kita. Dalam doa Bapa kami,
disebutkan, Bapa kami yang di surga. Siapa Bapa kita? Ya, Allah. Di mana Allah Bapa kita? Di surga. Bagaimana Allah kita? Allah kita adalah Maha Kuasa, Maha Dahsyat, Maha Tahu, Maha Bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Ia dapat melakukan apa saja. Betapa hebat dan berkuasanya Allah kita. Tapi Allah kita juga Allah yang penuh kasih. Ia peduli kepada kita semua. Ia suka dan mau menolong kita. Allah yang demikian Allah adalah Bapa kita yang berada di surga. Juga berada di dalam hati kita. Ia bersama-sama dengan kita juga. Luar biasa bukan kebenaran ini? Apa saja yang Allah dapat lakukan? Ya, Allah dapat menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ia bisa membelah laut merah, mengeluarkan air dari batu, memberi makan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun, mengusir setan, menenangkan air bergelora, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan orang mati. Masih banyak lagi yang lainnya. Tentu Tuhan Yesus sebagai Tuhan juga bisa melakukan hal demikian juga. Itu kan dulu loh, apakah sampai saat ini Allah juga dapat melakukan hal-hal yang ajaib seperti itu juga? Ya, sampai saat ini Allah dapat melakukan mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang susah Tuhan hibur. Tuhan membuka jalan, memberikan pertolongan, dan yang lain-lainnya. Tuhan tetap sama. Dan juga Tuhan yang sama ialah Tuhan yang hidup, yang dapat melakukan apa saja. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Ada kisah di Alkitab, seorang ibu yang mandul. Mandul artinya tidak bisa punya anak. Tetapi Tuhan bisa melakukan mujizat, sehingga ibu tersebut bisa punya anak. Siapakah ibu itu dan siapakah nama anaknya? Adik-adik tahu? Ya, Sarah, istri Abraham. Anaknya bernama Ishak. Lalu siapa lagi? Ribka. Ribka istri dari Ishak. Anaknya Esau dan Yakub. Dalam perjanjian baru, ingat adik-adik siapa? Elisabet, ya, istri Imam Zakaria. Anaknya bernama Yohanes Pembaptis. Nah, langsung mau cerita tentang satu ibu yang tidak bisa punya anak. Siapakah dia? Mau dengar ceritanya? Begini ceritanya. Ada seorang anak laki-laki dari Rama bernama Elkana, mempunyai 2 istri bernama Hana dan Penina. Penina mempunyai anak laki-laki dan perempuan, sedangkan Hana tidak bisa mempunyai anak. Pada zaman itu, seorang istri yang tidak bisa mempunyai anak akan direndahkan, dihina, merupakan suatu cela bagi keluarga. Hana pun mengalami ejekan, hinaan dari Penina. Elkana, Hana, dan Penina dan anak-anak Penina setiap tahun beribadah mempersembahkan korban kepada Tuhan di kemah suci yang berada di Shilo. Di sana yang menjadi imam Tuhan adalah kedua anak Imam Eli,
yakni Hofni dan Pinehas. Pada kali itu pun Elkana yang rumahnya di Rama mengajak keluarganya ke kemah suci yang berada di Shilo untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan kali itu pun Hana dihina, diejek oleh Penina karena Hana tidak bisa mempunyai anak. Hati Hana sangat sedih sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Elkana suaminya menghibur, katanya, "Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Hana tidak menjawab. Ia tetap menangis karena hatinya sedih sekali. Pada suatu saat Hana berdoa sambil menangis dan hanya mulutnya yang komat kamit tidak mengeluarkan kata-kata yang jelas. Sedangkan di dekat situ ada Imam Eli. Hana berdoa dengan pedih hati. Ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis berseduh-seduh. Kemudian bernazarlah Hana, katanya, "Tuhan semesta langit, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hambaku ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika Hana terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Imam Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku tidak mabuk. Aku sangat bersusah hati. Aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah menganggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Hana berkata, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Apa pendapat adik-adik? Apakah perkataan Imam Eli merupakan jawaban Tuhan atas doa permohonan Hana? Apakah Hana percaya bahwa Tuhan semesta langit dapat melakukan apa yang mustahil? Apakah Hana percaya bahwa Tuhan dapat melakukan mujizat pada dirinya? Ya, Hana percaya. Hana tidak berbantah-bantah apa yang dikatakan Imam Eli. Hana mengamini apa yang dikatakan Imam Eli. Oleh sebab itulah, Hana segera pulang dari kemah suci. Hana makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, bangunlah pagi-pagi Elkana dan semua keluarganya untuk sujud menyembah di hadapan Tuhan. Apakah Hana ikut? Iya,
Hana pun ikut bangun pagi-pagi untuk menyembah Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Bagaimana tahun depan? Apakah Tuhan menjawab doa Hana? Apakah Tuhan sanggup melakukan mujizat sehingga Hana mempunyai anak? Ya, setahun kemudian Hana melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dinamainya Samuel. Karena kata Hana, aku memintanya daripada Tuhan. Arti kata Samuel adalah aku memintanya dari Tuhan atau yang dari Tuhan. Apa arti nama Samuel, adik-adik? Ya, arti nama Samuel adalah aku memintanya dari Tuhan atau yang dari Tuhan. Tahun itu Hana tidak pergi ke rumah Tuhan yang di Shilo, sebab ia ingin mengasuh Samuel sampai ia menyerahkan kepada Imam Eli dan tinggal di rumah Tuhan yang di Shilo seumur hidupnya. Nah, kita lihat Matius 7 ayat 7. Kita baca ya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sekali lagi ya adik-adik, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita hafalkan ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Setelah Samuel berumur 3 tahun, Hana membawa Samuel kepada Imam Eli dan berkata, mohon bicara tuanku. Demi tuanku, hidup akulah yang perempuan yang dahulu berdiri di sini. Dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserah ia kiranya kepada Tuhan. Setelah Samuel diserahkan kepada Imam Eli, Elkana dan keluarganya menyembah kepada Tuhan dan pulang ke Rama. Dan Samuel kecil tetap di rumah Tuhan bertugas menyalakan lampu-lampu di rumah Tuhan di bawah asuhan Imam Eli. Nah, dari cerita tersebut, pelajaran apa yang kita dapatkan? Ya, kita harus berdoa. Bagaimana kita seharusnya berdoa? Kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Yang kedua, kita berdoa meminta untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kesenangan kita. Yang ketiga, kita berdoa bersuara atau dalam hati tidak masalah. Yang penting kita berdoa harus sungguh-sungguh dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, berdoa. Berdoa untuk apa saja? Berdoa untuk keluarga, papa, mama, adik, kakak, nenek, kakek. Terus apa lagi? Ya, berdoa untuk wabah corona biar cepat selesai.
Sehingga kita bisa sekolah lagi, kita bisa ke gereja lagi, bisa bertemu dengan teman-teman lagi. Berdoa untuk kesehatan kita. Berdoa bagi keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk makanan, kebutuhan kita. Dan masih banyak lagi, bukan? Nah, sediakanlah waktu untuk bertemu, untuk bersekutu dengan Tuhan Allah kita. Bertemu dan bersekutu dengan Bapa kita yang di surga. Adik-adik mau? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang hebat, Allah yang tidak ada yang mustahil. Terima kasih kami memanggil Allah adalah Bapa kami. Biarlah kami terus bersekutu di dalam doa, dalam segala keadaan. Ya Tuhan, peliharalah kehidupan kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kalian sudah mendengar firman Tuhan. Ya, itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan. Adik-adik, tahu cara memberikan persembahannya? Inilah saya kasih tahu ya. Caranya adalah kita mengambil amplop yang dari gereja seperti ini, atau kalau tidak punya amplop biasa saja. Ya, kalian buka terus masukkan persembahannya di dalam amplop ini. Setelah itu kalian kumpulkan. Ya, nanti kalau kalian datang sekolah minggu di gereja, kalian boleh bawa ini, diserahkan kepada lose kelas masing-masing. Kita memberikan ucapan syukur ini sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan. Ya, sambil kita memberikan persembahan, mari kita mau menyanyikan lagu sebagai berikut. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Yeay. Jalan serta Yesus sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Nah, sekarang adik-adik, ibadah kita udah selesai, kita mau menutup dalam doa. Yuk kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh mengikuti ibadah online dengan baik. Tuhan, apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami pelajari hari ini, Tuhan tolong supaya kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi adik-adik. See you next week. God bless you all. Dah. Dah.